Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah bertanya dulu ya. Kaifa halukum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa aniya Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah Bifar Aidan. Ustazah persilahkan dulu ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan salamannya ya. Dan labai doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, semoga pertemuan hari ini dimudahkan oleh Allah dan diberkahi selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran yang Ustazah akan kenalkan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence ini atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan ya, yang dibantu oleh mesin atau komputer. Kita gelorakan dulu semangat kita dengan tepuk semangat ya. Ada yang tahu tepuk semangat? Masih ingat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan mengajarkan coding dengan tujuan pembelajaran siswa memahami pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana sebentar Ustazah akan menjelaskan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, siswa atau peserta didik mampu mengenal alat berbasis kecerdasan artifisial sederhana, misalnya ChatGPT, Canva, dan Quizzes untuk membantu belajar. Dan yang terakhir ya adalah peserta didik dapat memahami manfaat dan kerugian penggunaan AI ini. Jadi di samping dia punya banyak sisi positif, manfaat, dia juga mempunyai banyak kerugian jika kita tidak mengelola itu dengan baik. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke pembelajaran codingnya, Ustazah akan mengajarkan dulu apa itu berpikir komputasional ya. Ada yang pernah dengar ini berpikir komputasional? Apakah ada komputer di dalam otak tak atau bagaimana? Ada yang pernah mendengar? Pernah dengar? Di mana? Jadi berpikir komputasional ini bagaimana kita berpikir untuk memecahkan masalah ya. Bagaimana kita berpikir untuk metode memecahkan masalah. Tidak hanya digunakan oleh seorang programmer, melainkan dapat digunakan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya. Contoh berpikir komputasional ini adalah berpikir atas dasar masalah tak. Kita mau carikan pemecahan masalahnya atau solusinya. Ada sebentar angkat tangan yang mau menjawab ya. Misalnya seperti ini. Yogi, yang kelihatannya siapa itu Yogi? Susah lagi dijelaskan. Yogi menginginkan sepatu baru seharga 750.000 ya. Namun
dia enggan untuk meminta kepada ayah dan bundanya karena Yogi baru saja dibayarkan uang sekolah masuk SMP. Setiap hari Yogi mendapatkan uang jajan oleh bapaknya sebesar 10.000 per hari. Ketika Yogi ingin membeli sepatu, menurut kalian bagaimanakah Yogi bisa mendapatkan sepatu yang diinginkan sehingga Yogi bisa membelinya? Angkat tangan. Oke. Angkat tangan, angkat tangan, berdiri. Menabung. Dengan menabung, bagaimana caranya? Bisa Atira jelaskan bagaimana tabungannya tadi? Berapa bulan ke berapa baru dia dapat itu sepatunya? Kan harganya 750.000. Terus uang jajannya 10.000 per hari. Bagaimana? Jawabannya Atira benar ya. Tapi mau dirincikan bagaimana caranya sampai bisa kita beli itu sepatu. Ada yang bisa bantu? Oke, Alika. Uang jajannya yang didapatkan setiap hari 10.000. Bisa dapat 500.000. Harga sepatunya 750. Berarti tambah lagi. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Atira dan oke. Jadi dia dapat 10.000 per hari. Dia berpikir bagaimana caranya saya bisa beli sepatu ini tanpa meminta lagi sama ayah dan bunda. Dia punya uang 10.000, dia simpan, dia tabung selama 75 hari. Pertanyaannya sekarang, jadi makan apa itu Yogi kalau di sekolah? Bawa bekal, tepuk tangan dulu. Tadinya setiap orang itu punya masalah. Setiap orang itu punya masalahnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Disitulah kita berpikir untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Ya, sama dengan masalah kalau kalian pagi-pagi itu suka terlambat. Nah, itu masalah besar itu. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Dirinci itu bagaimana caranya. Bangun lebih awal, mempersiapkan semua kebutuhan di malam hari. Nah, insya Allah itu cepat Jiki berangkat. Oke? Sebelum kita masuk ke materi coding, Sasa mau melihat kalian memecahkan masalah, yaitu keluar dari labirin ini. Kita bantu burung kembali ke sarangnya, ya. Ini kerja berkelompok. Silakan yang kelompoknya terpilih, dia menunjuk satu orang untuk mengerjakan pekerjaannya. 1, 2, 3. Siapakah dia kelompoknya? Oke, kelompok 5 tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 5. Oke, ayo kita bantu burung merpati ini untuk kembali ke sarangnya. Silakan, siapa yang mau naik? Aulia, silakan Aulia. Boleh ditunjuk begini, Nak. Ini salah satu masalah ya. Dia mau pulang, dia lupa jalan. Jadi Aulia akan menunjukkan jalannya. Gimana, Nak? Iya, iya. Betul. Iya, ya. Pulang.
ini sama berbagi poin. Oke, selanjutnya kelompok berapa ya? 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Silakan dilihat. Tidak bisa 2 orang. Tak bisa. 1 je. Aku bantu saja. Bisa. Oke, silakan tunjuk satu orang mana. Sekarang kita mau memecahkan masalah landak ini mau kembali ke rumahnya. Oke, silakan ditunjuk siapa yang akan. Oke, Fatimah. Oke, selanjutnya kita putar kembali spidolnya. Siapakah kelompok berikutnya? Kelompok 4. Oke, ini judulnya adalah seorang penyelam yang ingin mendokumentasikan terumbu karang yang indah. Silahkan. Nafia. Oke, Nafia. Karena itu saya ininya di bawahnya ya. Ini kan lautan. Dari tadi dari mana? Oke, tepuk tangan dulu untuk Nafia. Oke, kelompok 2 dan terakhir. Kelompok berapa ya? Judulnya adalah ikan ini keluar dari akuarium. Dia mau kembali. Silakan siapa yang mau membantu ikan kembali ke akuariumnya. Silakan. Oke, terakhir kelompok 3. Dengan senang hati kita mau membantu anak ini menemukan induknya. Siapa yang mau mewakili? Bisa. Bisa dong. Oh itu betul. Bukan selesai. Oke, nah itulah tadi bagaimana berpikir komputasional. Kita memecahkan masalah kita dengan cara mencarikan solusinya ya. Nah, sekarang lanjut. Ini intinya yaitu apa itu coding ya. Coding atau pengkodean. Nah, di sini dikatakan coding atau pengkodean adalah proses menulis instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Jadi ini yang biasa yang bisa kita lakukan untuk mencari solusi di komputer ya. Ada beberapa coding yang bisa kita temukan yaitu Python atau Scratch yang biasa kalian mainkan ya. Scratch sendiri di situ kita menulis kode-kode untuk menjalankan
sprite-nya atau objek di dalam game. Untuk membuat game itu coding ya. Coding adalah pengkodean. Nah, dan apa itu KA atau kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal dengan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi AI ini sebenarnya sudah dekat dalam kehidupan kita ya. Sadar atau tidak, kalian pasti pernah menggunakan AI ini. Apa saja AI? Contoh-contoh AI, ada ini. ChatGPT, Quizzes, Canva, dan Meta AI. Ini yang bisa kalian Meta AI ini bisa kalian dapatkan di WhatsApp kalian, ya. Biasa coba kalau kalian lagi istirahat ya, terus chat dengan Meta. Hai Meta, bagaimana kabarnya? Pasti dia menjawab. Kabar aku baik-baik saja. Apa yang bisa saya bantu? Curhat nih kalian. Saya lagi sedih nih, digombek sama temanku. Biasanya tidak mengerti bahasa Bombe. Bilang saya lagi sedih, dimusuhi sama teman saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ biasanya dia mencarikan solusi. Nah, ini untuk biasanya sehari-hari ya, untuk kita membantu kita memecahkan masalah kita sehari-hari. Kalian sulit mengerjakan tugas, bisa kalian bagaimana cara menjelaskan pelajaran ini. Biasanya langsung keluar di situ. Canva ini kalau kita mau mendesain sesuatu, nah ini sudah langsung klik, nah, langsung jadi. Sama dengan Quizzes dan ChatGPT, ini membantu kita dalam proses pembelajaran. Selain bisa membantu kita, jadi dampak positif AI itu bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, dan penghematan biaya. Bisa biasanya ya, kalau orang-orang dulu waktu beberapa tahun yang lalu, kalau mau desain sesuatu itu orang harus Corel ya. Ada yang pernah menggunakan aplikasi Corel? Nah, itu kita harus punya skill ya, skill di situ. Bagaimana menyatukan warna, menyatukan gambar dengan gambar. Tapi dengan AI Canva kita sangat gampang melakukan desain karena langsung ada, sisa diedit sedikit ya. Nah, ini dampak positifnya bisa mengefisienkan waktu. Lalu dampak negatifnya apa? Ada 3 dampak negatif, diantaranya kita akhirnya ketergantungan menggunakan AI itu sehingga daya pikir kritis kita menurun ya. Karena gampangnya kita akses Google, Meta AI, ChatGPT, akhirnya kita salah ya Meta AI. Meta AI. Kita saking gampangnya mengakses Meta AI, akhirnya kita susah untuk menghafal ya, karena sedikit-sedikit lihat lagi, sedikit lihat. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak kritis. Lalu yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Setiap kita menggunakan aplikasi itu diminta data ya. Biasanya kalau mau bikin akun belajar, akun apapun itu biasanya diminta data. Nah, itu biasanya dampak negatifnya itu akun kita, data pribadi kita dapat diakses oleh orang lain. Lalu kurangnya interaksi manusiawi. Ini yang sangat menonjol dampak negatif dari penggunaan AI tersebut. Kayak misalnya kalian ngobrol ya, main HP, di sebelahnya orang main HP, karena dua-duanya pegang HP, akhirnya tidak mengobrol satu sama lain. Ini Sasa sangat yakin kalau Sasa kasih kalian izin untuk membawa HP, kurang sekali untuk percakapan yang terjadi di antara kalian, karena kalian lebih mementingkan HP-nya. Biasa Ki, dalam satu keluarga itu lihat, dalam satu keluarga misalnya hari lebaran ya, datang sepupu tapi semuanya bawa HP, main semua HP. Pernah lihat kondisi begitu? Main HP. Ada jadi ini waktu dekatan
tapi tidak cerita satu sama lain, main HP ini saja. Pernah dilihat situasi seperti itu? Kurang gimana? Kenapa bisa setiap hari? Main HP masing-masing, artinya tidak cerita. Nah ini maksudnya kurangnya interaksi manusiawi, kurangnya interaksi sesama manusia. Oke, sekarang Sasa mau kasih lihat kalian contoh memanfaatkan coding ya. Sasa kasih lihat dulu di sini. Ini yang ikutan ekskul itu mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi ini. Ini sebenarnya tidak harus di-download ya. Karena kalau di-download itu bisa dapat banyak virus, jadi kita menggunakan online. Jadi ini salah satu program yang bisa kalian akses, yaitu Scratch. Ini ada objek, di sisi kiri ada objek, dan di sisi kanan ada perintah atau pengkodeannya ya. Kita contohkan dulu salah satunya ya. Ini namanya sprite ya, dia semacam objek yang akan digunakan dalam permainan ini. Ini bisa kita ganti, caranya klik di sini ini. Klik, kalian bisa pilih kan? Apa ya ini aja. Ini. Kita hapus. Kita pilih lagi pohon apa pohon oh iya oh jangan tree flower ya bisa sih tapi bunga. Bisa ambil dari itu. Oh ini betul. Nah ini ada background di sini ya, kita bisa ganti backgroundnya. Ini background bisa di custom, bisa kalian. Ketika bendera diklik, maka dia akan mulai ya.
kita tutup. Silahkan mengerjakan tugas individu. Iya, ada soalnya di atas. Ke sana. Oke, silakan tuliskan dua nomor ini. Nah, silakan dulu tuliskan ini. Sebentar Ustazah akan menunjuk dua orang untuk menjelaskan. Tidak usah tulis soalnya. Jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana AI bisa membantu kamu belajar di sekolah. Lalu yang kedua, menurut kamu keberadaan AI bisa menggantikan tugas guru? Jelaskan pendapatmu. Apakah program ini memanfaatkan AI ini? Apakah bisa menggantikan tugas guru? Jelaskan kalau bisa. Kalau tidak bisa, jelaskan. Ya. Ustazah kasih waktu 3 menit. Nanti Ustazah akan tunjuk dua orang untuk menjelaskan apa tugasnya. Jangan langsung jawabannya. Jadi yang pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana AI bisa membantumu membantumu saat belajar di sekolah. Yang kedua, apakah keberadaan AI ini bisa menggantikan tugas guru? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak bisa, kenapa? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, kita persilahkan teman kita untuk menjelaskan apa yang dia tahu tentang. Kita panggilkan teman kita yang akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana AI bisa membantu kamu belajar di sekolah. Silahkan, Almira. Ayo dia, beri tepuk tangan yang meriah untuk Almira. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Almira, pembelajaran AI ini bisa membantu ibu guru di sekolah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Almira. Ada yang bisa membantu melengkapi jawaban nomor 1? Oke, Atira silahkan. Jika tidak ada tugas, kita bisa
Oke, jadi menurut Atira, ketika kita tidak mengerti tugas kita bisa bertanya ke AI. Contohnya apa? AI apa? Atau bisa apa? Nah, di Google ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Atira. Oke, kita akan tunggu satu orang untuk menjelaskan apakah AI ini atau kecerdasan buatan ini atau kecerdasan artifisial ini bisa menggantikan tugas guru di sekolah. Kita tunjuk Alika ya untuk naik ke depan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, AI tidak dapat menggantikan seorang guru karena guru memiliki kasih sayang yang sesungguhnya diperlukan oleh murid. Meskipun AI memiliki kecerdasan yang lebih baik, namun guru dapat menyayangi kita dengan sesungguhnya. Baik, itu pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih begitu ya, betul sekali. Terima kasih Alika. Oke, Fatima mau menambahkan, silakan Fatima. Iya, dengan bahasa ini. Lagi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu, tapi menurutku tidak bisa karena AI itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih menurut teman-teman kalian, AI ini tidak bisa menggantikan posisi guru ya. Karena mungkin saja kalian secara materi pembelajaran bisa kalian dapatkan tanpa harus ke sekolah. Tapi kenapa kalian harus ke sekolah? Benar kata Alika, guru itu punya kasih sayang yang tercurahkan untuk siswanya. Jadi kalaupun kalian ada masalah, sebenarnya bisa kalian curhat ke AI ya, menurut tadi Ustazah yang Ustazah tadi jelaskan. Tapi beda rasanya ketika kita cerita dengan makhluk hidup, ya. Beda ketika kita mencari solusi untuk pertanyaan-pertanyaan kita dengan seorang guru ketimbang dengan AI. Oke, karena waktu sudah selesai, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan berbagai aktivitas terkait pembelajaran coding. Karena waktu juga yang memisahkan kita panggilkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas kita dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan Aswaf.